Masa-masa yang lebih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini dengan segala macam schedule yang padat semuanya sudah dijalani dengan baik. Dan sekarang tinggal santai aja nih bareng sama keluarga. Kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda. Ranah Publik bersama saya Vira Maya kurang lebih selama 60 menit ke depan. Apa sih tema yang akan kita angkat hari ini? Sepertinya pas kalau kita bersama dengan keluarga gitu ya. Anda di rumah gitu ya dengan kakak atau dengan adik atau dengan suami gitu atau dengan anak laki-laki gitu. Yang akan kita bahas hari ini tidak jauh-jauh dengan yang kita temui di lingkungan kita. Banyak kita temui di tempat-tempat umum, perokok aktif, perokok pasif dengan berbagai macam jenis rokok yang konvensional, yang katanya milenial atau elektrik gitu ya. Itu sering banget kita temui. Bahkan ada satu jurnal yang saya baca bahwa di tahun 2008 sejak peredaran rokok elektrik di Indonesia dilegalkan jadi semakin banyak nih yang pakai gitu ya. Selain lebih gaya, rasanya juga macam-macam gitu ya. Jadi lebih mudah diterima di pergaulan. Waduh, ini nih. Ada juga yang mengatakan bahwa ini lebih safe loh daripada rokok-rokok yang konvensional. Sabar dulu, jangan digeneralisasi, jangan ambil kesimpulan dulu karena kita akan ngobrol banyak bersama dengan para ahlinya di sini. Dan kali ini Ranah Publik akan mengangkat tema mengenai vape, gaya dan bahaya. Acara ini merupakan kerjasama bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, di studio sudah hadir ada dua narasumber. Kalau tadi di awal sudah ada satu lagu yaitu Remaja yang di cover sama teman-teman Noska. Bener ya Noska ya? Ya ini dia remaja-remaja. Narasumber saya juga remaja pada masanya. Ya. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Dr. Astari Pranindyarsari MSc spesialis paru. Leres dokter. Betul. Beliau adalah anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia cabang Yogyakarta. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya yakin sebagai dokter spesialis ini sibuknya luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Tapi nggak boleh lelah untuk mendampingi masyarakat. Insya Allah. Selalu mengingatkan, apalagi urusannya sama merokok. Itu urusan paru banget Urusan ya kalau rokok itu. Oke baik, dokter nanti akan secara klinis menjelaskan seperti apa vape itu, bahayanya, kandungan apa yang ada di dalamnya gitu ya. Nah yang satu ini beliau langsung terjun ke lapangan, langsung nemuin masyarakat yang memang ada yang denial, ada yang mengatakan itu safe dan segala macam lah. Nah kita langsung saja sapa, beliau adalah Dr. Supriyati Esos MKes, beliau adalah sekretaris PPPKMI Pemda DIY, sekaligus juga sebagai koordinator bidang PPPKMI Pusat. Leres? Betul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini yang menyaksikan juga masyarakat banyak Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di sini. Bisa bertemu gitu lagi, ya. oke. Biasanya kan langsung terjun ke lapangan ya. Baik, nah ini sebelum saya ke dokter, saya mau ke Ibu Supriyati dulu bahwa PPPKM ini pasti singkatnya panjang banget. Yang saya ingat-ingat cuman promotor kesehatan aja. Iya. Singkatannya apa sih Bu? Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Oh oke, jadi ini tugasnya promotor, pendidik, kesehatan masyarakat Indonesia. Iya. Ngapain aja tuh Bu? Jangan dibahas banyak lah, simpel aja gitu. Oke, ya jadi kami memang orang-orang yang berusaha untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Oh oke, Mungkin itu baik, intinya ya. baik. Nah kalau kita berbicara hari ini kan temanya adalah mengenai vape. Ya. Gaya dan bahaya gitu. Betul. Ya. Kayak sajak ya. Iya. Sejak kapan sih Ibu terjun ke lapangan, apa namanya istilahnya apa ya, untuk pengendalian tembakau? Sejak kapan? Waduh, ini jangan-jangan teman-teman yang tadi ini ya belum lahir gitu ya. Iya. Belum lahir. Karena kebetulan saya itu justru saya mungkin mulai karir saya ya, mulai kerja itu tahun 2000 dan disitulah saya berkenalan pertama ya dengan bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan pengendalian tembakau. 2000. Jadi tahun 2000. Tahun 2000. Betul. Udah pada lahir? Belum lahir ya. Tapi dibikin aja belum ya? Orang Belum tuanya dibikin. mikirnya Iya, jadi tahun 2000 itu kemudian saya mulai ke SMP gitu ya. Betul sekali, bahkan saya juga menemukan ada yang dulu ketemu di SMP, kemudian ketemu di kampus bilang, "Ibu, saya yang dulu didatengin waktu SMP, masih pakai celana biru putih dan masih pakai celana pendek gitu." Sekarang jadi mahasiswanya Sekarang Ibu? sudah jadi dokter spesialis. Luar biasa. Itu luar biasa. Iya. Jadi dari tahun 2000 itulah kemudian ke sekolah, ke masyarakat ya kita bersama-sama ayo terapkan gaya hidup sehat, termasuk salah satunya adalah tidak merokok. Oke, baik. Nah, ini kita potong dulu mengenai tidak merokoknya karena ada Bu Dokter di sini. Dan tema kita adalah vape. Betul. Sebenarnya ini tidak jauh-jauh dari merokok juga dokter ya. Iya. Vape itu apa sih dokter?
Jadi vape, jadi aktifnya itu disebut vaping. Itu kan vaping itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Jadi menggunakan rokok elektrik. Oke. Itu disebut dengan vaping. Oke, gitu. baik. Jadi vape-nya itu sendiri merupakan device-nya, device rokok elektrik tersebut. Jadi ya tetap aja rokok. Rokok ya. Kegiatannya vaping karena sedang nge-vape gitu ya. Betul. Baik. Bedanya sama rokok biasa apa dong? Nah, jadi kalau rokok biasa, kita sebutnya rokok konvensional ya. Jadi setelah ini mungkin untuk rokok biasa, saya menyebutnya sebagai rokok konvensional. Itu kalau rokok konvensional itu kan tembakau, kemudian entah berfilter maupun tidak. Aktivitasnya dengan cara membakar itu, nikotinnya dinikmati dari menghisap hasil pembakarannya itu. Nah, sedangkan vaping atau elektronik sigaret, jadi motifnya sama, menghisap nikotin. Yang dihisap sama nikotin juga, tetapi melalui device yang berbeda, yang tidak dibakar pakai api langsung, tapi pemantik pemanasnya, sehingga komponen cairan yang ada di dalamnya itu yang ada nikotinnya itu yang dibakar. Yes, berubah menjadi aerosol dan dihisap. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal bahayanya, ya. Tahu-tahu udah masuk ke sana aja. Iya. Karena intinya bahaya. Bahaya ya. Ini anak-anak remaja nih pas banget kita ngobrolin ini. Jangan coba-coba loh ya. Enggak tuh langsung good. Tanya dulu, ada yang udah atau belum? Ada yang udah apa belum? Belum. Jangan. Kalau belum kan berarti nantinya jangan, tidak gitu. Nah, kalau untuk bahaya itu kan sama-sama asap ya yang keluar ya. Sama-sama asap. Sama-sama asap. Betul. Terus gimana tuh? Bahaya yang mana? Asapnya. Jadi untuk si pengguna aktifnya sendiri, adiktif dari nikotin itu tetap akan terjadi karena bagaimanapun itu ada nikotinnya. Oh, meskipun vape itu, tapi ada nggak yang non nikotin? Jadi kan kalau WHO tadi ada tuh di websitenya WHO Mbak, device elektrik, rokok elektrik ini ada yang singkatannya ENDS, ENS, jadi Electronic Nicotine Device System, dan ada yang ENN, Electronic Non-Nicotine Device System, kayak gitu. Jadi ada yang non-nikotin, tapi pada kenyataannya kalau kita mengacu pada istilah vape, vaping itu hampir pasti yang dipakai adalah yang ENS, yang karena yang ada nikotinnya. Oke, baik. Ya, itu ya. Jadi secara klinisnya seperti itu. Nah, sekarang yang di lapangan nih, saya kembali lagi ke Bu dosen karena beliau ngajar juga. Pengalaman di lapangan Bu, seperti apa? Saya pengen ngerti gitu, karena kan dari tahun 2000 berarti udah 23 tahun gitu. Yang terjadi di lapangan seperti apa? Saya yakin mesti akeh sing ngayal Bu. Waduh. Ya, terima kasih banyak Mbak. Jadi kalau bicara di lapangan itu ya sebenarnya menyenangkan ya, karena tadi saya cerita ketemu dengan yang dulu kita dampingin ya, kita ajak untuk nggak ngerokok ya, nggak usah ngerokok, jangan pernah mencoba dan sebagainya. Dan ketika ketemu dia menyampaikan, Bu, saya dulu yang Ibu sampaikan begini-begini dan saya sekarang udah jadi dokter spesialis begitu ya, karena punya dream, nggak boleh ngerokok gitu ya, sampai jadi dokter itu pun nggak ngerokok. Itu seneng. Tapi kemudian yang lain ya, tidak sedikit juga ketika kemudian di lapangan, ketika ketemu yang disampaikan adalah, masa toh Bu, bener Po, buktinya. Oh gitu. Tetangga saya nih Bu, udah sekian puluh tahun ya, udah 60 tahun lebih gitu, ngerokok sehat. Tapi yang lainnya nggak ngerokok, dia justru meninggal duluan. Jadi gimana Dok? Nah, di kami kalau kemudian kita bicara di kampus gitu ya, seringkali penelitian, itu sebenarnya kita bicara setiap kali penelitian, kita pasti itu 95% signifikan gitu ya, artinya 5%. Nah, di situ pada setiap 100 orang yang kita survei, 95 orang itu terbukti sesuai teori. Jadi kalau merokok menyebabkan sekian penyakit, ya itu terjadi. Di 95%? Di 95 orang. Tapi masih ada 5 orang nih yang mungkin tidak terjadi. Jadi tidak sesuai dengan teori yang ada? Ya, hanya saja begini, kita sebagai manusia bisa nggak memilih kita memposisikan diri pada yang 5 orang ini? Kan nggak bisa milih nih, kuasa Tuhan kan? Nah, betul. Jadi peluangnya itu jelas lebih besar pada yang masuk ke 95. Yang sesuai dengan teori. Betul, yang sesuai dengan teori. Jadi merokok, bahwa merokok itu bisa penyakit jantung. Nah ini Dokter Astari ahlinya begitu. Yaitu lebih banyak yang terkena. Jadi jangan kemudian, oke lah saya mau pilih 5%, nggak bisa. Nggak bisa. Kok enak banget bisa menentukan ya? Nah itu dia. Jadi ngayal itu biasa, tapi kemudian kita kalau kami itu selalu mengatakan
perokok itu bukan musuh, bukan lawan, tapi mereka adalah para korban kecanduan nikotin, adiksi nikotin yang perlu kita bantu. Kita sebagai promotor kesehatan, ayo dong kalau mau berubah bisa konseling berhenti merokok, bisa kita dampingi, bisa konsul dengan dokter dan sebagainya. Ayo hidup lebih sehat. Intinya memberikan jalan keluar supaya hidup lebih sehat ya. Betul Berarti sekali. pernah dimarahin juga, Bu? Pernah ada yang terima kasih juga? Ada. Nanti ceritanya ya Bu ya, Iya, setelah yang satu boleh. ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali untuk membahas lebih banyak mengenai vape, gaya dan bahaya. Tetap bersama kami tentunya dalam Ranah Publik. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih berada di Ranah Publik, masih membahas mengenai vape, ini gaya dan bahaya. Silahkan nih, mumpung sekarang ini lagi bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, terutama mungkin yang cowok-cowok gitu ya, bisa saling discuss begitu terkait dengan ini. Karena ahlinya ada di sini semua nih. Tadi sebelum kita break, saya sempat tanya sama Ibu dosen bahwa ternyata di lapangan itu banyak sekali yang ditemukan, dimarahin orang sering. Sering Bu? Betul. Sering Bu? Iya, karena apa ya, kan orang itu kalau di tempat kita nih, apalagi dulu ya, rokok itu seolah-olah sudah menjadi budaya gitu, sudah menjadi bagian dari budaya. Kok mau diubah sih? Bahkan pertama itu kami juga sering dapat komentar, kurang kerjaan banget nih ngurusin rokok gitu ya. Jadi pernah dikatain gitu juga dong? Iya betul, pernah dikatain gitu, macam-macam lah komentarnya. Tapi karena karena kami tahu begitu ya, kami tahu justru PR dan kita merasa berdosa kalau kemudian kita nggak membersamai masyarakat. Jadi kalau kami merasa mereka masih merokok itu karena nggak tahu. Ya, jadi ketika kemudian mereka sudah tahu itu ya mereka akan berusaha. Kami pernah punya satu survei punya satu survei ke masyarakat yang kemudian punya anak-anak kecil kurang dari 7 tahun. Kami tanyakan, Ibu, Bapak, ya orang dewasa yang ada di sekitarnya, kira-kira kalau putra-putri Bapak Ibu nih terpapar asap rokok orang lain, boleh nggak sih sebenarnya? Rela nggak? Nggak ada satupun yang menjawab rela. Nggak ada. Semuanya bilang nggak rela. Semuanya bilang nggak rela. Tapi kenyataannya, sayangnya mereka itu nggak mampu untuk melindungi anaknya. Jadi ketika kita tanyakan lagi, terus kalau ada yang di sebelahnya merokok, nah mereka bilang, nah itu kami nggak bisa mengatakan apa-apa. Paling pol kita ajak pergi atau kemudian kita ngibas-ngibasin tangan nih sebagai tanda nggak setuju gitu ya, sebagai tanda, tolong dong jangan asapin anak saya gitu. Nah cuman nggak mampu. Nah disinilah kemudian kita berpikir kita perlu mendewasakan masyarakat, menyampaikan yang sebenarnya. Asap rokok meskipun putih begitu ya, nggak kayak knalpot, tapi tetap aja itu berbahaya begitu ya. Nah ini yang kemudian PR kita lah untuk bersama-sama dengan masyarakat. Siap, terima kasih sudah selalu mendampingi Bu. Mudah-mudahan gayung bersambut dengan yang lain gitu ya. Kalau ke dokter nih sekarang, case apa yang paling sering ditemukan di rumah sakit? Dokter kan spesialis paru nih. Jadi baik dari sisi kasusnya perokok aktifnya maupun yang pasif. Perokok pasifnya. Perokok pasif itu ada 2, Mbak Fira. Perokok pasif jadi second hand smoker. Pasif kedua atau sekunder, sama satunya lagi perokok pasif ketiga. Kok ada 2 ada 3? Ada third hand smoker. Mana tuh? Kalau perokok pasif yang sekunder itu asap itu masih bisa tervisualisasi. Jadi orang A merokok, orang A menghasilkan asap dari aktivitas merokoknya, ada orang B ikut menghirup asap itu. Orang B ini second hand smoker. Masih ngelihat asapnya ya? Oke. Nah, sedangkan yang perokok tersier atau THS, third hand smoker itu, asap itu sudah nggak tervisualisasi. Jadi sebetulnya asap sudah bersih. Tapi misalnya detektor asap pun udah bilang bahwa nggak ada asap gitu. Tapi residunya yang nempel di sini, nempel di meja, nempel di baju, itu nikotinnya masih ada di situ, benzinnya masih bisa ada di situ, tarnya masih bisa ada di situ. Dan itu bisa berapa lama di situ? Nah, penelitian menunjukkan bertahun-tahun bisa bertahan di situ ya Bu. Bertahan di situ. Belum sampai bertahun-tahun besok udah di smoking lagi sudah di. Iya, gitu. Tambah banyak dong. Iya. Apalagi kalau kita kenyataannya aja ini yang tentang THS ya, tentang third hand smoker. Misal dia menempel pada gorden gitu. Siapa orang nyuci gorden setiap hari? Nggak ada. Paling sebulan sekali. Syukur-syukur. Sebulan sekali syukur-syukur. Nah itu padahal tiap kali ada orang merokok di situ residunya ya bertambah. Dan residu dari rokok ketiga ini dia masuk ke perokok ketiga, jadi yang nggak tahu apa-apa dia, hanya istilahnya korbannya itu
bisa masuk melalui kulit atau tangan begini, megang begini, terus ada di tangannya makan, nikotinnya bisa ikut masuk, atau langsung, jadi di bantalnya masih ada residunya, dia terhirup pada waktu dia sedang tidur atau dia pokoknya, hirup. iya, gitu. Sama aja kayak ngerokok? Dalam jumlah yang lebih sedikit memang, tapi tetap aja itu nikotin, tetap aja itu komponen konstituen dari rokok. Gitu. Dan itu juga berlaku pada vape, yang katanya vape ini lebih ke aerosol yang beda, katanya gitu. Betul. Gimana dok? Itu berlaku pada vape. Bedanya rokok konvensional dengan vape dalam segala yang dia bisa buat ini adalah ada zat di rokok konvensional yang tidak ada di dalam vape. vape. Contoh saya sebut aja, tarnya itu nggak ada. Oh di vape nggak ada? Tar itu nggak ada. Tapi nikotin, terus justru kebalikannya juga, zat yang di rokok konvensional nggak ada, tapi ada di rokok vape, yaitu flavornya itu. Rasanya? Ya. Itu nggak dari peresan buah ya? Nggak. Itu bahan kimia. Oh, itu mah justru lebih bahaya ya? Dibakar kita hirup loh. Oke. Jadi untuk perokok aktifnya sendiri sama untuk perokok pasifnya dia menyebabkan efek gitu. Balik lagi ke pertanyaan Mbak Fira tadi, pada perokok aktif yang paling sering menjadi data yang udah fix, data itu udah lama ada, udah dibuktikan penelitian di Indonesia maupun penelitian di luar negeri, kanker paru, penyakit PPOK. Apa tuh PPOK? Penyakit paru obstruktif kronik. Jadi seperti asma, jadi saluran napas harusnya segini, gampangannya nyempit segini dan sifatnya permanen. Beda dengan orang asma. Kalau orang asma itu penyakitnya bawaan. Itu bukan salah dia, mungkin itu keturunan. Basicnya adalah alergi. Itu pada saat asmanya kambuh, saluran napasnya nyempit, nanti bisa balik lagi. Tapi kalau untuk penyakit yang namanya keren tadi, namanya PPOK, keren, itu permanen, Mbak. Gitu kan, itu kerusakan karena asap rokok itu. Itu yang perokok aktifnya. Yang perokok pasifnya, misal dia punya asma, jadi bukan salahnya dia punya asma karena keturunan ini. Rokok juga bukan salahnya dia. Rokok juga bukan salahnya dia cuma kena asap dan asmanya kambuh karena dia tinggal serumah dengan perokok. Dia seorang anak yang orang tuanya perokok aja Bu, itu banyak kasus ya. Baik. Kita kembali ke yang di lapangan dulu. Bu dosen, kalau memandang istilahnya ya gaya hidup, gayanya orang nge-vape di masyarakat itu seperti apa sih? Baik. Jadi sebenarnya begini, kalau saya melihat mau itu vape gitu ya, atau kemudian di Jogja juga sudah pernah lama ada shisha misalnya, sampai sekarang juga masih ada. Saya kira itu suatu strategi atau inovasi dari industri rokok untuk tetap bisa mentarget konsumen. Karena sebenarnya dari dulu kala, dari rokok awal dan sebagainya mereka berusaha memodifikasi ya. Dulu sebelum ada ini mungkin karena jumlah perokok laki-laki di Indonesia, termasuk di Jogja ya tentu ya. Ini kan hampir penuh gitu. Maksudnya hampir semua laki-laki itu merokok. Begitu ya, waktu itu ya. Sehingga mereka udah kesulitan lagi untuk mengembangkan atau mencari pasar baru. Pasar baru sehingga mereka itu akhirnya kemudian mencoba inovasi. Nah, disasarlah yang perempuan. Nah, ketika menyasar perempuan, kemudian mereka membuat inovasi rokok yang sangat slim, sebesar kotak lipstik ya. Yang itu isinya banyak banget gitu. Nah, apa tujuannya? Yaitu adalah untuk mereka yang para perempuan itu kemudian bisa merokok gitu. Nah, kemudian mereka berinovasi lagi gitu agar yang laki-laki ini yang sebagian sadar gitu ya, mulai ada kita penyadaran kemudian mulai sadar, mereka tetap merokok. Nah, sehingga dimunculkan berbagai metode, ada sisa, ada kemudian vape dan lain-lain. Tapi secara prinsip semuanya sama aja berbahaya gitu ya. Kalau sebelum ini ada shisha misalnya ya, mereka kan water pipe tobacco yang itu merokok lewat pipa, ada air. Selain bahaya rokok itu sendiri, ada bahaya juga penularan berbagai penyakit ya, hepatitis dan sebagainya. Nah, kalau yang vape ini juga begitu ya. Jadi mereka juga punya potensi-potensi untuk penyakit tadi udah dijelaskan lah lengkap. Tapi intinya mungkin kelak juga akan ada inovasi yang lain lagi. Nah, yang paling penting bagaimana kita membersamai masyarakat bahwa rokok apapun bentuknya itu membahayakan diri kita dan orang lain di sekitar kita. Maka kemudian ya harus punya literasi kesehatan yang cukup agar bisa mengambil keputusan hidup sehat. Literasi kesehatan yang cukup. Urusan dengan literasi ini kadang-kadang yang masih
kayaknya enak yang cari pembenaran pasti. Betul. Itu yang terjadi, Bu? Iya, benar banget. Lalu bagaimana membuat mereka bisa punya literasi yang cukup? Iya, nah kalau kita bicara tentang literasi, sebenarnya literasi sendiri itu bukan hanya sebatas pengetahuan seseorang tentang kesehatan. Tapi bagaimana kita mengakses informasi yang dipercaya tentang kesehatan. Kemudian memahami, menganalisis sampai mengambil keputusan hidup sehat. Nah, kalau kita sekarang di era seperti ini, informasi berseliweran gitu ya, infodemik yang setiap orang bisa memproduksi berita, setiap orang bisa menyebarkan berita. Kita nggak pernah tahu info mana yang benar. Kadang-kadang satu orang testimoni, nih aku nge-vape nih, malah badanku tambah sehat gitu ya misalnya. Terus dia belum tentu loh karena vape ini, kan cuma testimoni doang gitu. Tapi kemudian dianggap, nah berarti literasi dia masih belum benar karena nggak mengambil informasi yang dipercaya. Gitu ya. Jadi harus dari sumber-sumber yang jelas, yang itu nggak hoax gitu ya, seperti itu sehingga keputusannya juga tepat. Salah satunya informasi dari dokter. Tapi kadang-kadang ya dokter ya, kalau datang ke tempat dokter, periksa saya punya sakit ini karena ternyata saya merokok, begitu dikasih tahu gimana dok? Cerita boleh dong. Kalau tadi kan di lapangan, ini di rumah sakit. Saya nyambung dari fakta yang Ibu berikan tadi loh Mbak Vira waktu di awal, Ibu kan bilang 95%-nya kejadian penyakit sesuai sama teori, yang nggak sesuai itu yang 5%-nya. Nah, dikasih celah 5% ini aja, 5% ini yang istilahnya yang dijadikan dasar bahwa tetangga saya atau dulu kakek saya itu bertahun-tahun ngerokok tuh nggak begini tuh dok gitu. Itu banyak banget di klinik yang seperti itu. Jadi pada saat kita mengedukasi bahwa ini adalah gara-gara rokok. Ya, tapi itu denial dulu pasti ya Bu ya. Denial dulu. Jadi dari 5% itu dibuat dasar, digeneralisasi gitu. Dia melupakan yang 95% yang memang benar terjadi. Nah, sejauh ini Mbak Vira ada kalau di saya itu ada satu kesempatan saya bisa istilahnya mencapai goal dari edukasi saya untuk pasien berhenti merokok itu adalah saya bilang dicoba dulu berhenti atau paling nggak dikurangi. Nanti tolong dengan jujur dirasakan sendiri ada bedanya atau enggak. Nah, itu pada saat dia merasakan bahwa asmanya jadi jarang kambuh, atau anaknya asmanya jadi jarang kambuh. Jadi dia membuktikan sendiri bahwa oh iya betul kalau saya nggak merokok itu ternyata lebih baik. Nah itu baru bisa ini. Tapi ya itu jumlahnya yang begitu baru sedikit. Jadi kembali lagi literasinya. Dokter loh padahal yang sudah bicara ya. Oh iya. Gimana kalau kader yang berbicara? Aduh makin di siapa lu gitu ya. Oke nanti kan kita lanjutkan lagi. Kita akan kembali ke teman-teman Noska. Mereka tuh ngeliatinnya antusias banget loh Bu. Sekali lagi ya, jangan yang namanya kenal sama vape. Iya betul, generasi yang tidak akan nge-vape. Oke baik, satu lagu dari teman-teman Noska dan kita akan segera kembali setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami. Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih. Cinta bila kau cinta, hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja.
Katakan cinta, hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi. Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi. Jadilah kekasihku, jadi kekasihku saja. Ya, vape, gaya dan bahaya masih menjadi tema kita dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah banyak kasus-kasus yang terjadi di lapangan, termasuk juga di rumah sakit, bahwa ternyata dari survei mengatakan bahwa 95% terkait dengan merokok itu menyebabkan penyakit A, B, C, D yang tadi sudah disebutkan oleh dokter, itu terbukti. Tapi 5% ternyata tidak. Tapi jangan digeneralisasi dan jangan mengambil dasar dari 5% itu. Tadi satu yang saya ambil kesimpulan dari beliau berdua. Nah, saya mau ke Bu dosen dulu. Bu, kalau ngomongin soal gaya hidup, perilaku, mengenai prosentase nih Bu. Yang nge-vape dari tahun ke tahun makin meningkat, berapa persen? Ya, itu salah satu yang membuat kita prihatin juga ya, karena dalam 10 tahun terakhir ini ada survei survei global ya yang dilakukan pada remaja dan dewasa, itu ternyata di Indonesia itu meningkatnya 10 kali lipat. Dalam 10 tahun, Dalam 10 kali 10 tahun terakhir ini Tapi meningkatnya 10 kali kalau lipat. untuk perokok rokok konvensionalnya datanya menurun nggak? Nah, Takutnya gini. kayaknya enggak. Takutnya gini, datanya menurun tapi pindahnya ke vape. Jadi kayak mindahin masalah aja gitu. Sebenarnya enggak ya. Jadi yang perokok itu juga Indonesia itu terus meningkat dan Indonesia itu termasuk negara yang juara dalam tanda petik ya kalau kita bicara tentang perilaku merokok dan jumlah perokok. Memang semakin kesini ini upaya-upaya yang dilakukan, ada kebijakan dan lain-lain itu udah semakin bagus ya. Jadi orang juga sudah mulai sadar, kemudian mulai ini. Tetapi angkanya memang masih cukup tinggi ya, angkanya masih cukup tinggi, 70-an% lah yang kemudian merokok dan itu memang mayoritas laki-laki ya. Tapi sedihnya juga angka perokok perempuan itu juga meningkat gitu ya. Angka perokok perempuan itu meningkat. Yang dulu tuh paling cuman 1, ya, sekarang udah semakin meningkat 5% gitu seperti itu. Nah, yang vape ini juga 3%. Yang dulunya itu kan kita nggak ada ya. Dulu kan nggak ada. Kemudian 0, waktu itu ya 0, nah sekarang itu udah 3%. Nah, ini kan angka yang saya kira peningkatannya ya perlu kita kemudian harus bersama-sama untuk kemudian bisa mengatasi bersama. Jangan sampai kita membiarkan seolah-olah ada kita membiarkan biar aja lah nggak apa-apa gitu ya. Enggak, itu tanggung jawab bersama gitu ya, tanggung jawab bersama. Jangan sampai membiarkan orang yang belum paham itu terjebak gitu ya, seperti itu. Oke, berarti di satu sisi produsen berhasil ya Bu? Benar banget, iklannya berhasil banget karena kalau kita lihat emang fasilitasnya ya mungkin kalau dulu tuh jarang banget. Kalau sekarang nih di Jogja nih kita jalan berapa meter itu kita nemuin loh. Ya, fasilitas untuk nge-vape ya, favor mau beli apa gitu-gitu kan di mana-mana itu kan kios-kios banyak banget. Kayak jual pulsa ya Bu ya? Di setiap tempat ada ya? Betul, jadi jangkauan kemudahan akses ini saya kira juga salah satu yang kemudian memudahkan dan meningkatkan penggunaan. Gitu ya. Oke, baik. Ini dokter, ada pertanyaan, sering saya baca ini ya. Vape itu bisa membuat orang berhenti merokok. Menurut dokter benar nggak? Kalau menurut saya benar. Karena dia pindah ke vape. Nggak ngerokok lagi. Berarti merokok karena perpindahan ke vape. Pindah ke vape. Kalau menurut dokter gimana? Sebetulnya pada awalnya itu salah satu strategi Mbak Fira. Oh gitu? Karena kadar nikotinnya bisa diatur. Kan pada intinya kan memberhentikan, usaha memberhentikan seseorang dari perilaku merokok, dari kebiasaan merokok, aka smoking cessation, itu adalah menghentikan adiksi nikotinnya. Nah, kalau langsung di withdrawal, langsung gitu kan nggak bisa, pasti dia ini dikurangi dikit-dikit. Nah, dengan fakta bahwa nikotinnya itu kadarnya bisa diatur di cartridge-nya si elektronik sigaret itu menjadi pilihan sebetulnya strategi untuk
berhenti merokok, tapi targetnya kan sebetulnya berhenti merokok. Iya. Jadi dari rokok konvensional pindah ke rokok elektrik, nanti masih rokok elektrik nikotinnya dikurangin sampai akhirnya targetnya berhenti. Tapi nyatanya memang sulit untuk ke berhenti ini. Ke target berhenti Iya. itu. Jadi intinya vape ini ada juga yang mengatakan vape ini lebih aman dari rokok. Iya, mungkin untuk mereka perokok yang memang sudah perokok berat gitu. Maksudnya gitu, Dok. Gimana, Dok? Ini harus diluruskan loh. Maksudnya jangan sampai ada salah pahaman nih. Tapi ini terus nanti jawaban saya tuh nanti itu tadi. Jadi kayak seolah-olah jadi 5% yang akan dilihat nih. Oke, kita jawab yang 95% aja deh. Jadi sebetulnya apapun mau rokok konvensional, mau rokok elektrik itu tidak baik, itu nggak baik. Gitu. Yang paling baik adalah tidak merokok sama sekali. Cuman, jadi ini kita ngomong dalam kerangka kalau wis kadung sudah terlanjur menjadi perokok dan timbul keinginan untuk berhenti merokok, itu maka peralihan dari rokok konvensional ke vape itu bisa membantu dengan catatan di dalam pengawasan dokter atau klinik berhenti merokok, sehingga betul-betul dalam kurun waktu tertentu sesuai target diturunkan dosisnya demikian. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke perasanya. Ini kan vape ini kan banyak banget tuh. Ada flavornya. Iya, flavornya macam-macam. Mau mangga, mau apa segala macam ya. Efeknya apa perasa? Ini bahayanya di paru-paru kita. Jadi sejauh ini kalau penelitian tentang flavornya, khusus flavornya aja itu belum banyak, Mbak Fira. Yang penelitian, saya menjawab berdasarkan data ya, berdasarkan hasil penelitian itu konstituennya masih tetap nikotinnya. Yang dilihat masih tetap si nikotinnya gitu. Oke, jadi sudah ini ya, sudah jelas ya. Tapi ya itulah yang sekali lagi itu yang bikin menarik ya, karena rasanya yang macam-macam itu ya, Dok ya. Dan itu juga yang mungkin ada beberapa pasien yang dia perokok berat kemudian akhirnya ke nge-vape gitu. Konsultasi ke dokter apa aja yang ditemuin, yang pernah ditemuin? Iya, ada pasien saya. Beliau pindah dari rokok konvensional ke vape itu. Yang dia rasakan adalah dia merasakan asmanya ini lebih jarang kambuh. Asmanya ini lebih jarang kambuh. Tapi dia juga bilang bahwa kalau lepas vape-nya juga itu masih belum bisa, Dok. Dia bilang gitu. Apa alasannya, Dok? Saya tanya itu alasannya katanya ada yang kurang gitu. Ini adiktifnya gitu. Di situ ya? Iya, dia bilang begitu. Ada yang kurang. Begitu juga Bu Dosen yang ditemukan di lapangan? Iya, bener banget. Jadi memang jangan sampai kita tertipu dalam tanda petik gitu ya. Kita merasa aman, merasa nyaman. Ini kecil kok ini. Cuman biasanya nih karena kecil, kalau yang sudah biasa nikotinnya tinggi, nah kemudian biasanya sedikit nih terus ngisepnya lebih banyak. Nah, ini juga kejadian seperti ini, Mbak Fira. Gitu. Iya, jadi tetap begitu diakumulasi sama juga dong. Sama aja, karena merasa nyaman, merasa aman begitu ya. Padahal itu keamanan semu gitu kan. Karena tetap aja nikotinnya itu ada gitu. Nah, jadi ya tetap lebih kita tetap harus waspada dan itu hati-hati karena nge-vape itu tadi ya selain nikotin jelas gitu ya. Dia juga bisa meledak. Nah ini nih, ini yang harus ada literasi juga terkait dengan ini. Gimana tuh Ibu menemukannya di lapangan, seperti apa? Iya, artinya kan memang ini bukan sesuatu yang tadi dikatakan aman ya. Bahkan lebih bahaya lagi kan, karena kan gini, kalau rokok vape itu ya, itu kan nggak kayak orang kena luka bakar, yang saat ini kena langsung kita lihat. Sehingga orang nggak melihat bahwa ini bahaya gitu ya. Dampaknya tuh nanti puluhan tahun berikutnya begitu, sehingga orang juga nggak berpikir bahwa oh itu memang saya perlu berhenti gitu ya. Kadang-kadang sudah berobat nih ke dokter gitu ya, kemudian nanti pulang begitu kerasa enakan, biasanya kambuh lagi nih, nambah lagi gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga kita memang benar-benar perlu waspada kalau nge-vape itu salah satu bahayanya bisa meledak. Nah, meledak ini kan langsung kelihatan gitu. Bahayanya bisa lebih besar dari itu begitu. Dan kita ingat kalau kemudian kita bicara nih rokok ya, mungkin vape, rokok ataupun bentuk rokok yang lain, kita ingat salah satu pesan almarhum Robi ya. Almarhum Robi itu remaja atau ya saya kira cukup teman-teman bisa mencari mudah sekali gitu ya, ketik Robi Aryayuda. Nah, beliau itu dulu yang pernah mengatakan ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Aku mau ngerokok sampai mati. Nah, cuman beliau kemudian sakit karena kanker nasofaring yang luar biasa. Beliau itu seorang vokalis, ya, kemudian sampai nggak bisa bersuara, sama sekali tidak bisa bicara, tidak bisa merasakan apapun makanan asin manis, nggak bisa sama sekali. Nah, kesadaran beliau itu kemudian beliau membuat sebuah testimoni dan sebagainya ya di akhir hayat beliau yang
luar biasa. Silahkan nanti bisa dicari saja, googling ya, Robi merokok mati, nggak merokok juga mati, aku mau merokok sampai mati gitu ya. Beliau berpesan, rokok itu murah, tapi obatnya yang sangat mahal. Karena begitu seseorang sudah kena penyakit akibat rokok, ratusan juta bisa hilang. Ya nanti bisa untuk pengobatan. Mengobati. Jadi misalnya kena sakit jantung gitu ya, pasang 1 ring itu berapa? Taruhlah 40 juta 1 ring. Kalau diminta 3 ring sama dokter, ada nggak yang berani ngelawan dokter kalau sudah dibegitukan? Betul. Gimana caranya berusaha untuk sehat Belum akhirnya. lagi biaya hidup selama di rumah sakit, kemudian tidak bisa bekerja, keluarga mau bagaimana? Harga rokok masih murah, tapi harga biaya pengobatan ini yang sangat mahal. Maka kemudian kita harus berpikir jangka panjang, berpikir tentang keluarga, berpikir tentang masa depan. Itu juga ditemuin, Dok? Jadi seperti saya terusin contoh dari Ibu, pasang ring gitu ya. Iya. Pasang ring itu biaya pasang ring, kemudian biaya rumah sakit. Setelah itu masih ada biayanya lagi Mbak Fira. Karena orang dengan pemasangan ring itu dia menggunakan obat yang rutin digunakan setelahnya itu. Oke. Jadi perawatannya lebih mahal juga. Gitu. Ini sebagai gambaran aja ya. Cuman orang nggak sampai kepikir ke sana karena kondisi sekarang masih fine-fine aja gitu ya. Betul. Itu gimana dokter saat ketemu orang-orang yang seperti itu yang selama ini dokter alami di rumah sakit? Jadi saya selalu mengapresiasi orang yang berhenti merokok. Punya niat untuk berhenti merokok aja itu sesuatu yang harus diapresiasi. Oke, niatnya dulu nih ya. Niatnya dulu. Nawa itu. Karena itu nggak semua orang bisa kayak gitu, Mbak Fira. Itu big deal menurut saya. Seorang memutuskan untuk mau berhenti merokok itu big deal. Harus diapresiasi. Jadi betul-betul saya yang biasanya kalau ada pasien seperti itu, yang pertama adalah saya support. Terus justru pesan pertama yang saya bilang sama dia, tolong untuk sementara waktu Bapak Ibu hindari teman yang merokok. Itu sepertinya sepele ya Mbak Fira, tapi itu ibarat kuncinya itu. Kuncinya orang bisa berhenti merokok itu. Kenapa? Karena kalau ketemu teman yang merokok, bau asapnya pengen rokok lagi atau gimana? Apa ya, manajemen nggak enak ya Bu ya? Manajemen perasaan nggak enak gitu loh, ditawarin temannya merokok, kalau dia tidak, sudah nggak ngerokok? Kalau dia menolak itu menurut dia agak gimana gitu. Nah agak gimana itu saya agak kurang paham karena kan saya bukan perokok, dia yang merasakan. Cuman jadi secara psikologisnya gitu. berarti ya, secara sosialnya gitu. Betul, jadi memang itu tantangan paling berat bagi orang yang mau berhenti merokok. Itu adalah satu, declare ke komunitasnya bahwa dia akan berhenti merokok. Kenapa? Karena di masyarakat kita kadang-kadang ada sebuah anggapan, ketika seorang perokok berhenti merokok, pasti dia sakit. Oh gitu. Ya, sehingga ada rasa kayak orang yang kecanduan terus nggak mengkonsumsi lagi kayak. Jadi kayak ih, aku sakit nih, jadi nggak bisa ngerokok gitu. Nah, mereka akan menghilangkan itu. Jadi semacam stigma ya. Nggak, aku sehat, aku kuat, jadi aku tetap merokok. Nah, jadi ada unjuk nggak kok aku nggak sakit. Gitu. Nah, kedua itu salah satu yang membuat orang pingin ngerokok, nge-vape. Ketika rame-rame bareng itu susah sekali untuk menghindari ajakan temen. Jadi mereka yang sudah berusaha, ini kemudian mulai lagi. Nah, kadang-kadang teman-teman ada semacam peer pressure ya, peer pressure bahwa nggak apa-apa lah sekali ini doang kok, nanti berhenti lagi. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Maka kalau tadi Dr. Astari kemudian berpesan hindari dulu, itu benar banget. Karena berhenti merokok itu perlu perjuangan dan dukungan dari orang-orang yang di sekitarnya. Jadi di appreciate gitu ya, keren nih udah mulai berhenti merokok. Jangan kemudian berhenti ngerokok sakit ya. Tersinggung banget ini kalau kayak gini gitu. Ngerokok lagi. Untuk membuktikan bahwa saya sehat gitu ya. Betul. Nah, ini yang kemudian kita harus kawal ya di masyarakat. Nggak apa-apa, akan jauh lebih baik sekarang berhenti merokok, menjadi lebih sehat, menyayangi keluarga, dan kita bisa menyaksikan orang-orang yang kita sayang itu sampai lama. Oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Pastinya harus ada himbauan-himbauan juga nih, karena bukan tugas dari PKMI, panjang banget soalnya, dan juga bukan tugas dari dokter paru juga ya, ini tugas kita bersama nih. Betul. Lingkungan yang paling ini ya mempengaruhi ya. Baik, nanti kan kita lanjutkan lagi pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut dalam Ranah Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ranah Publik masih membahas mengenai vape, gaya atau bahaya.
Kalau ngomongin soal gaya atau bahaya, jelas dokter pasti akan mengatakan banyak bahayanya. Gayanya cuma sementara mungkin saat itu saja, tapi ternyata bahayanya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan saya nge-vape aja deh biar kurusan gitu. Kalau saya jawab bisa, kamu nggak usah beli makan aja, beli vape aja pasti kurus. Tapi nggak bener ya, mitos-mitos kayak gitu ya. Nggak betul. Nah ini mitos-mitos apa yang sering dokter temui di lapangan terkait dengan vape? Terkait dengan vape, mitos-mitos bahwa kalau vape itu tidak menyebabkan adiksi, itu mitos. Karena jelas ada nikotinnya. Nikotin pasti dia menyebabkan adiksi gitu. Kalau dikatakan bahwa resiko kankernya berkurang dibandingkan dengan rokok konvensional, itu memang ada dasar ilmiahnya karena tarnya tidak ada di mana namanya di elektronik sigaret itu. Dibandingkan rokok konvensional. Tapi apapun seharusnya kita membandingkannya bukan dengan rokok konvensional, membandingkannya adalah dengan tidak merokok, alias perilaku hidup sehat itu yang kita harusnya lakukan. Gitu. Itu beberapa mitos ya. Baik. Nah ini mitos-mitos yang ada di masyarakat ini kadang-kadang sering dicari pembenarannya. Jadi denialnya tuh kencang banget gitu ya. Gimana tuh Bu, Bu Supri? Aduh. Menghadapi masyarakat yang begitu. Iya. Kalau kami ya, kami itu ada satu teori perubahan perilaku namanya ya, tahapan perubahan perilaku. Nah itu dimulai dari seorang itu prekontemplasi. Jadi orang belum berpikir sama sekali. Belum berpikir sama sekali bahwa emang perlu ya berhenti merokok. Jadi ngerokok itu ya gitu aja lah, nggak ada yang dipikirkan. Itu dalam tahap prekontemplasi. Nah, setelah itu adalah tahap kontemplasi. Ketika seseorang itu berada di tahap kontemplasi, maka ada denial ini muncul. Denial itu muncul, dia mulai ngayal, bener nggak sih? Menolak. Tapi kan, banyak tapinya gitu ya. Tapi kan gini, enggak. Cari pembenaran Bu? Betul, cari pembenaran. Nah kami, kalau kemudian berhadapan dengan orang-orang yang mulai denial, dalam tanda petik bahagia. Kenapa kok bahagia? Bahagianya karena dia sudah satu level di atas yang paling dasar. Artinya sudah mulai berpikir gitu ya. Daripada yang nggak berpikir sama sekali, lebih baik dia level denial. Nah, ketika denial, ini yang paling penting adalah kita berikan fakta-fakta. Mana sih buktinya bahwa kemudian ini memang nikotinnya itu ada. Nah kan kita banyak itu ya data-data penelitian dan sebagainya. Kita berikan yang kita juga penjelasan yang sesuai. Nah lama-lama dia akan dialog. Jangan kemudian kalau ada orang denial terus kita sarkasme, kita berlaku kasar, nggak boleh. Kami pegang prinsip nggak boleh berkata kasar. Gitu, ya. Jadi kita juga nggak akan nyalah-nyalahin gitu ya. Mereka yang merokok atau nge-vape, mereka adalah posisi korban nikotin, korban adiksi nikotin. Sehingga yang perlu ayo kita bersama-sama kita hidup sehat kembali, begitu ya. Jadi kita nggak yang kemudian posisinya head to head, mereka lawan, enggak. Dan kita akan kalau ada orang yang ngajak dialog, ya ayo gitu ya. Yang paling penting adalah kita jelaskan harapannya ketika kemudian sudah dialog, ayo dialog yang benar ya. Dialog loh ya, bukan hanya sekedar adu mulut ya. Nah, kalau udah dialog yang benar, harapannya dia kemudian akan literasinya membaik dan kemudian bisa mengambil keputusan untuk hidup sehat, dia mulai siap-siap. Ya, ada preparation namanya, persiapan, tahap persiapan. Ketika sudah di tahap persiapan, apa nih yang perlu dilakukan? Teman-temannya, keluarganya ya harus aware, kemudian harus memberikan dukungan sosial. Dukungan sosial ini sangat perlu. Bersyukur kita di Jogja ini sebenarnya sudah mulai banyak juga fasilitas kesehatan yang menyediakan konseling berhenti merokok, termasuk untuk vape. Nah ini kan juga fasilitas yang tidak semua daerah punya. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Kemudian nanti kalau sudah di situ teori ini jadi persiapan, orang kemudian melakukan. Nah ketika sudah mulai mencoba nge-vape, badannya kok kerasa enak, terus mau mulai lagi. Nah tetap dukung, tetap disupport agar jangan relapse. Kembali lagi. Karena memang teorinya nanti ada maintenance ya, agar tidak relapse. Dan ada kemungkinan relapse, maka dijaga terus, jangan kemudian ada orang yang menghina. Kita perlu bekali kalau kemudian ada yang mengatakan, aduh tapi gimana ya, jadi gengsi nih dikatakan saya berhenti karena sakit gitu kan. Karena pertanyaannya kenapa kok berhenti? Nah gitu itu dia. Jadi harus kita kuatkan bahwa nggak perlu gengsi. Karena
menyayangi keluarga itu jauh lebih penting. Bersama-sama dengan orang yang kita cintai itu jauh lebih penting. Kita bisa hidup lebih sehat, lebih baik. Dari sisi keuangan, ekonomi savingnya banyak banget. Tadi dikatakan 1 ring aja puluhan juta ya. Belum nanti perawatannya. Nah, daripada puluhan juta buat ngering, kenapa nggak dibelikan? Mungkin bisa beli gadget yang baru gitu ya, bisa hobi lain atau yang buat lebih healing sehat. kemana gitu ya, atau Oke. ya artinya banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan tadi kenapa kalau kami memandang orang-orang yang denial itu ya nggak apa-apa, kita jangan inilah. Jangan memusuhin karena itu yang memang harus dirangkul karena dia adalah korban yang Ibu sampaikan. Betul. Kalau kita belum apa-apa udah musuhan, ya nggak bakal ketemu. Ya. Pendekatannya tuh mesti smooth lah. Dan harus jangan gampang menyerah. Oke, gitu, itu prinsipnya dari Bu Supri ya. Dokter, kalau tadi dikatakan kenapa kok berhenti? Sakit ya? Wah, ini nih. Kayak ada tekanan batin gitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa ini? Jadi untuk para calon mantan perokok, jadi calon mantan perokok. Oke. Jadi seorang Untuk perokok yang mau berhenti nih ya maksudnya. jadi Oke. perokok yang insya Allah di tahap yang sudah sadar Sudah benar bahwa ya. sudah benar bahwa dia ingin berhenti dari merokok. Tetap semangat. Anda melakukan hal yang benar. Kalau sudah ada di titik itu, jadi harus diteruskan. Jadi meskipun ibaratnya ada 2 jalan, jalannya itu Anda memilih jalan di sini yang sepi, yang sendirian, tapi itu yang benar. Meskipun yang di samping sini teman-temannya banyak masih pada merokok semua, sesuatu yang terlihat banyak dipilih itu belum tentu benar. Jadi nggak usah dengerin kanan kiri. Insya Allah kalau dengan niat dan sedikit demi sedikit mengurangi, lama-lama adiksi terhadap nikotin itu bisa hilang. Oke, baik. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya tadi di awal ada mengatakan vape itu lebih aman loh. No sama sekali. Bandingannya jangan sama yang rokok konvensional, tapi lebih kepada mereka yang tidak merokok. Tidak merokok. Dibanding dengan rokok konvensional mungkin bisa untuk mengurangi menuju ke targetnya apa tadi, Menuju Dok? ke target berhenti merokok sama sekali. Kalau mau berhenti merokok, Dok, yang pertama kali harus dilakukan apa? Ketemu dokter kah? Kalau ketemu dokter langsung adem. Jadi insya Allah itu bisa membantu. Oke. Soalnya ya itu yang dihadapin seorang perokok yang akan berhenti merokok itu pejuang, Mbak Fira. Jadi sebaiknya berjuang itu tidak sendirian. Jadi harus dibantu. Sampaikan ke keluarga, pastikan orang-orang yang dibilangin ini adalah pihak-pihak yang akan mensupport keputusannya. Oh, oke. Ya, konseling kepada tenaga kesehatan yang di bidang smoking cessation atau ke klinik berhenti merokok atau kepada dokter, itu insya Allah merupakan satu strategi yang bisa lebih membantu. Oke, baik. Ibu Supri ada yang mau disampaikan, Bu, sebagai himbauan kepada masyarakat? Ya, mungkin gini, kalau kita bicara ini gaya atau bahaya dan seringkali bicara bahwa vape itu bermanfaat gitu ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan apa-apa ke internet ya. Googling ya. Coba deh googling. Bisa dibandingkan ketika kita mengetikkan manfaat vape. Ketik, seret, gitu ya. Coba diamatin hasilnya seperti apa. Lain lagi bahaya vape. Maka yang akan muncul nanti bisa dibuktikan. Yang akan muncul adalah lebih banyak bahaya vape. Sedangkan yang manfaat itu judulnya benarkah vape bermanfaat? Artinya masih tanda tanya nih, masih tanda tanya. Belum bahwa itu tuh bermanfaat gitu ya. Nah ini perlu kemudian tadi literasi bahwa kemudian kita memang harus mengambil sumber informasi yang tepat. Yang kedua, mari karena inilah tanggung jawab bersama, jadilah masyarakat yang kemudian mendukung orang-orang untuk berhenti merokok, untuk tidak merokok, tetap keren tanpa rokok, tanpa vape. Ini penting karena tadi social pressure ya, pressure dari teman-teman itu bahaya sekali. Kalau kita tidak memulai dari kita, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus dokter yang harus berjuang. Kasihan beliau gitu. Semakin lama ini semakin banyak beban pasiennya gitu. Nah, jadi ayolah kita masyarakat saling mensupport ketika ada temannya yang mau mulai nge-vape atau mulai merokok, diingatkan itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Kemudian kalau kemudian ini dukung orang-orang yang mau berhenti merokok, berikan dukungan sosial. Oke, baik. Support system itu yang paling penting pastinya. Dokter, terima kasih sekali informasinya. Saya kayak ikut kuliah tapi nggak bayar, Dok. Alhamdulillah. Bu Supri, terima kasih sudah mau pengetahuan. Dan juga pemirsa, demikian tadi obrolan kita terkait dengan vape.
vape itu gaya atau bahaya? Sudah terjawab, bahaya. Dan sekali lagi, apa yang sudah disampaikan terkait dengan vape itu lebih aman atau tidak? Tidak sama sekali dibandingkan dengan Anda yang sama sekali tidak merokok. Jadi mulai sekarang bergaya hidup sehat dan hindari rokok. Kalau bisa jangan sekali-kali menyentuh, termasuk juga teman-teman yang masih asik-asik ini ya. Ya, generasi milenial ini ya. Oke, saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran kami. Terima kasih juga untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa lagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik